Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nurwiguna Pangestika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tangkes 1, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1, di mana saya akan menjelaskan hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Pada saat saya melakukan pengajaran di kelas, saya menyamaratakan kondisi siswa dan belum sepenuhnya memandang kodrat alam dari siswa tersebut. Pembelajaran berpatokan pada ketercapaian KKM. Pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian KD serta untuk terpenuhinya KKM pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru mendominasi proses pembelajaran dan siswa harus fokus kepada guru, sedangkan siswa hanya menerima materi. Selanjutnya, pembelajaran masih mengacu pada tuntutan. Pada saat pembelajaran, saya belum sepenuhnya memberikan kemerdekaan siswa dalam belajar. Jika siswa melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan, saya melakukan peneguran terhadap siswa tersebut dengan menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka, dan saya merasa dengan mendidik siswa dengan tegas akan dapat mengubah siswa itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Hal yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, karena menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Maka, perubahan pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, setiap peserta didik memiliki karakteristik unik sesuai dengan kodrat alamnya. Kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan memahami kodrat alamnya, karena setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, sehingga ketercapaian belajar setiap anak berbeda. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan hanya sebagai fasilitator bagi siswa untuk menemukan pembelajaran yang dibutuhkan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Kemudian, pentingnya menerapkan merdeka belajar. Dalam menuntun, kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsepnya, kita harus membahagiakan siswa. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutuwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran serta dikemas dalam bentuk permainan yang menarik. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik.
baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar dilakukan di dalam kelas, juga dilakukan di luar kelas dengan alam terbuka. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. Mengenal lebih dalam karakteristik siswa, latar belakang, keluarga, dan lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, lebih sabar dalam membimbing, serta lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswa, sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Selanjutnya, saya akan melaksanakan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Karena jika kita menerapkan program 5S ini untuk seluruh warga sekolah dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain. Dan sudah tentunya keberhasilan program 5S ini harus ada kerjasama oleh seluruh warga sekolah dan tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan orang tua siswa. Dari pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan akademis, namun juga menanamkan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan dan paparkan dalam video koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.